Hmm. Oke. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang kualitas, ya, tentang kualitas seluk-beluknya, kemudian tools yang digunakan. Nah, sekarang kita mulai bahas jenis-jenis dari proses, gitu. Ya, jenis-jenis dari proses. Nah, kita bahas dulu mengenai proses strategi, gitu ya. Terkait proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan. Kurang lebihnya seperti apa? Kita akan lihat, ya. Nah, nantinya kita akan belajar ada kurang lebihnya empat tipe proses yang nantinya akan kita gunakan, yang akan kita pelajari. Kenapa seperti itu? Karena kita atau di dunia ini kurang lebihnya hanya ada empat jenis proses yang memang digunakan oleh banyak perusahaan, gitu ya. Yang pertama adalah proses fokus, kemudian di kubu yang berseberangan ada produk fokus, kemudian di antaranya ada repetitif fokus, kemudian yang terakhir yang memang menjadi pengembangan dari ketiga ini dinamakan mass customization. Nah, contoh dari perusahaan yang memang menggunakan apa yang disebut dengan mass customization itu adalah Dell. Gitu ya, ada di sini yang menggunakan komputer atau laptopnya mereknya Dell. Ada nggak? Oke, kayaknya nggak ada ya. Nah, Dell ini dia berhasil untuk menerapkan yang namanya mass customization. Mass customization merupakan gabungan dari dua teknik. Dua teknik yaitu yang pertama mass production. Nah, mass production artinya kita langsung berpikir bahwa sebuah perusahaan yang menerapkan mass production itu menghasilkan atau memproduksi barang dalam jumlah yang banyak, gitu ya. Mass production, memproduksi barang dalam jumlah yang banyak. Kemudian gabungan satu lagi nih yaitu customization. Customization itu gimana? Yaitu kita custom produk yang kita jual, produk yang kita hasilkan sesuai dengan keinginan konsumen. Gitu. Ya. Nah, sejarahnya gimana kok seperti ini? Sejarahnya adalah kalau kalian ingat-ingat lagi era yang pernah saya jelaskan di pertemuan-temuan awal. Ya, era manajemen operasi. Ketika yang pertama orang berfokus pada cost, kemudian lanjut ke kualitas, kemudian lanjut lagi ke customization. Orang sekarang lebih suka pada barang-barang yang custom, yang dia banget loh, gitu ya. Nah, kemudian perusahaan mencoba untuk menjawab hal itu. Nah, untuk customization sendiri sebetulnya dari dulu juga sudah ada, gitu ya. Hanya saja kalau perusahaan memutuskan buat custom, itu memang dari segi biaya produksinya itu menjadi besar. Kenapa? Karena produk yang dihasilkannya tidak bisa banyak, gitu ya. Nah, sekarang dibuatlah inovasi baru. Ketika kita pengen tetap custom nih, karena konsumen inginnya seperti itu. Tetapi kita ingin menurunkan biaya produksi dengan cara apa? Dengan cara ya mau nggak mau kita harus melakukan produksi dalam jumlah banyak. Itu terbukti efektif untuk menurunkan biaya produksinya. Ya, nah kemudian digabungkan nih oleh perusahaan sehingga dihasilkan mass customization dan itu menjadi satu competitive advantage sendiri buat perusahaan. Gitu ya. Nah, ini yang berhasil dilakukan oleh Dell. Meskipun pada dasarnya ya tidak mudah ya untuk menggabungkan mass production dan customization. Gitu. Butuh pengelolaan yang sangat-sangat baik di proses produksinya sampai ke semua supply chain-nya itu juga harus baik pengelolaannya. Tapi ini membuktikan bahwa Dell bisa melakukan hal itu. Nah, apa yang dilakukan di sini? Si Dell itu dalam rangka menjual PC ke customer yang custom, dia sudah
menyiapkan yang pertama adalah lean production, produksinya yang ramping, artinya tidak terlalu banyak pemborosan, proses produksinya bisa berjalan dengan lancar dalam waktu yang singkat, gitu ya. Nah, kurang lebih begitu. Kemudian kedua, memanfaatkan kecanggihan teknologi pastinya. Ya, teknologi sekarang sudah canggih, itu bisa kita manfaatkan untuk bisa mengontrol misalkan inventory yang ada di lantai produksi. Atau misalkan untuk mengatur proses produksinya sendiri. Nah, itulah dibantu dengan kecanggihan teknologi. Dan memang itulah yang berhasil membuat Dell bisa meraih yang namanya model mass customization. Dia menghasilkan barang dalam jumlah besar, dan itu pastinya bisa mengurangi biaya produksi, menekan biaya produksi, tetapi juga keinginan konsumen bisa dipenuhi juga. Gitu ya, keinginan konsumen yang bermacam-macam. Misalkan bentuknya PC, saya nggak mau yang seperti biasa, saya mau yang seperti ini. Gitu ya. Atau mungkin dari segi warna, dari segi penempatan keyboardnya itu berbeda. Gitu ya. Nah, itu. Nah, nanti ini menjadi poin pembahasan kita, meskipun tidak akan bisa kita langsung ke sana, gitu ya. Kita akan bahas dari yang dari dulu sudah pernah ada apa, kemudian menggabungkannya itu dinamakan mass customization. Nah, oke. Untuk mengetahui asal muasal, kenapa sih kok bisa ada mass customization, gitu ya? Kita perlu kenal dulu dengan beberapa jenis proses begitu yang sudah ada sejak zaman dulu, gitu ya. Nah, yang nantinya akan kalian ingat terus, gitu ya. Jadi mulai sekarang mulai diingat, ada yang namanya proses fokus, kemudian ada yang nanti yang namanya produk fokus, gitu. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah dilihat dari variasinya dan juga volume. Ya, ingat-ingat ya, dari variasi dan juga volume. Kalau yang dinamakan proses fokus atau sering disebut job shop, gitu. Kegiatannya apa? Kegiatannya adalah dia memproduksi barang-barang dengan variasi yang besar. Lihat ya, di sebelah kiri. Dia posisinya ada di high variety. Ya, sebelah kiri ini. Variasinya besar, volumenya mengakibatkan dia hanya bisa membuat volume yang kecil. Gitu. Oke ya, nah kebayang seperti ini. Bayangannya lah sini tukang jahit. Ya, tukang jahit. Setiap kali dia membuat baju, pastinya disesuaikan dong dengan keinginan konsumen. Mungkin koknya udah menggambar nih, oh saya mau baju yang modelnya seperti ini. Ya, oke. Nah, kemudian dari bahannya seperti ini, dia membuat satu persatu gitu. Variasinya besar, kamu pengen seperti apapun dia bisa buat gitu ya. Oh, mau yang lengan pendek, lengan panjang, ada kerahnya, ada kancing di bagian mananya gitu ya. Ada resletingnya di samping, apalagi nih, banyak pokoknya bisa gitu. Variasinya besar ya, tetapi kalau dilihat jumlah baju yang bisa diselesaikannya itu sedikit gitu ya. Dibandingkan dengan siapa? Dibandingkan kalau yang mengerjakan itu dari segi pabrik. Ya, nah, kita lihat yang ada di kubu berlawanan dengan proses fokus itu adalah produk fokus ya, yang tengah ditutup dulu. Ini ada sesuatu yang berlawanan ya, supaya kalian bisa cepat ingat. Ada proses fokus, ada produk fokus. Nah, kalau proses fokus itu tadi sudah dibahas bahwa variasinya besar, volume yang dihasilkannya kecil. Nah, kalau produk fokus itu sebaliknya, berkebalikan dengan hal itu. Ya, nah, kalau produk fokus gimana? Kalau produk fokus di sini, dia menghasilkan volume yang besar, tetapi dari segi variety atau variasinya itu kecil. Itulah yang dilakukan oleh pabrik-pabrik garment. Ya, pabrik garment, kalau mereka memproduksi misalkan baju dengan model ini, dia langsung memproduksi dalam jumlah banyak. Tetapi variasinya kecil, hanya mungkin beberapa model saja yang dia hasilkan. Gitu. Tetapi kalau dilihat dari jumlah, itu banyak. Nah, itu. Proses fokus dan produk fokus berada di kubu yang berbeda, yang berlawanan.
Ya, jadi jangan sampai salah, kalau proses yang besar apa variasinya, kalau produk yang besar apa volumenya, gitu. Ya. Nah, di antara keduanya itu yang menggabungkan proses fokus dan produk fokus, ada yang namanya repetitif. Maka dia posisinya ada di tengah-tengah. Ya, repetitif ini menggabungkan dua sifat dari proses fokus dan produk fokus. Sehingga barang yang dihasilkannya sedikit lebih banyak variasinya daripada produk fokus. Ya, variasinya lebih banyak dari produk fokus, tapi kalau dibandingkan dengan proses fokus, tentunya jumlah variasinya masih lebih sedikit. Makanya dia berada di tengah-tengah dari segi variasi. Kemudian kalau dari segi volume, ya, dari segi volume yang dihasilkan lebih banyak daripada proses fokus. Ya. Tetapi kalau kita bandingkan dengan produk fokus, yang pada dasarnya dia base-nya, dia background-nya itu adalah mass production, ya jumlah yang dihasilkannya pastinya lebih sedikit. Gitu. Jadi untuk repetitif, kelihatan ya posisinya dia di tengah-tengah. Variasinya tidak terlalu sedikit, tidak terlalu banyak. Kemudian dari segi volumenya tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar, di tengah-tengah. Gitu. Nah, bagaimana dia bisa menghasilkan barang-barang yang seperti ini? Nah, ada ide yang dikembangkan pada tahap ini, pada tahap repetitif, yaitu yang namanya modul. Modul itu kurang lebihnya adalah komponen-komponen standar yang nantinya digunakan di semua bentuk produk yang dijual, gitu ya. Mau pakai variasinya apa, yang jelas ada komponen standar tersebut, gitu. Oke, nah itulah yang dinamakan repetitif. Itu sama seperti kalau kita lihat di restoran cepat saji. Kemudian kita lihatnya secara lebih khusus, yaitu burger. Mau apapun jenis burgernya, pasti ada patty-nya, ada bannya, kemudian ada seladanya, pasti ya. Hanya saja mungkin kalau patty-nya agak sedikit beda, tapi dari segi bannya itu sama semua, gitu ya. Nah itu modul yang dinamakan, ya. Ban itu yang dinamakan modul. Kenapa? Semua burger akan menggunakan itu, gitu. Jadi kita bisa dengan leluasa untuk memproduksi modul, gitu. Karena mau variasinya seperti apapun, pasti menggunakan si modulnya, gitu ya. Itu yang dinamakan repetitif. Nah, repetitif di sini juga masih mengalami kekurangan. Kenapa? Karena volume yang dihasilkannya tidak sebanyak produk fokus. Tetap saja dari segi biaya produksi, biaya yang dikeluarkannya itu lebih mahal, gitu ya, lebih mahal daripada produk fokus. Padahal kita harus bersaing ya, bersaing dengan perusahaan lain. Kita harus bisa memenuhi kebutuhan konsumen dan juga menyediakannya dalam harga yang lebih murah, gitu. Maka ada pengembangan baru nih dari repetitif, yaitu yang dinamakan mass customization. Nah, di sini catatannya sudah ada ya, difficult to achieve but huge reward, ya. Nah, seperti itulah kejadiannya. Agak susah memang untuk dijalankan. Kenapa? Karena balik lagi yang tadi tuh, harus menerapkan lean production, kemudian harus menerapkan teknologi informasi di dalamnya supaya informasi yang terkait lantai produksi itu bisa diakses oleh semua orang yang memang berkepentingan di dalamnya, gitu. Nah, kita lihat dulu apa sih kelebihannya si mass customization ini. Oke, kalau kita lihat dari pemetaannya di sini bahwa si mass customization itu adalah high volume, volumenya besar, gitu ya. Kenapa volumenya besar? Karena dia berkiblat pada produk fokus. Ya, dia betul-betul mengambil inti dari produk fokus tersebut, sehingga volumenya besar. Ya. Dengan demikian, akibatnya apa? Akibatnya perusahaan bisa menghasilkan produk dengan biaya produksi yang kecil, yang sama dengan mass production, gitu. Kemudian ada lagi dari segi customization.
Customization ini dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan dari konsumen. Nah, untuk mass customization, ya, variasi sama seperti proses fokus. Gitu. Jadi ini benar-benar menggabungkan semua kelebihan dari proses fokus dan produk fokus. Ya, dua-duanya ada di mass customization. Oleh karena itu dari awal juga disebutkan bahwa ini agak susah untuk diterapkan, tapi tidak memungkiri bahwa ini bisa diterapkan. Gitu ya. Nah, itu sebetulnya yang diinginkan oleh konsumen. Barangnya sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, unik sesuai dengan yang konsumen minta, tapi dari segi harganya itu affordable. Gitu ya. Nah, nanti ini yang akan menjadi andalan gitu, yang bisa menjadi competitive advantage. Kenapa? Karena sebagian besar perusahaan yang ada sekarang masih berkiblatnya pada proses fokus atau produk fokus, ataupun ada yang repetitif. Ya, ketika perusahaan sudah mampu untuk memproduksi barang dengan prinsip mass customization, itu menjadi sesuatu yang atau sesuatu nilai unggul buat perusahaan tersebut gitu. Oke ya. Nah, di sini kalau tidak keempatnya ini, maka yang terjadi adalah poor strategi, di mana volume yang dihasilkannya kecil, tetapi variasinya juga kecil. Nah, itu sangat tidak disarankan dengan kondisi seperti itu. Ya, oke. Nah, ngomong-ngomong yang tadi ada 4, yaitu proses fokus, produk fokus, repetitive fokus, mass customization, itu masuknya apa? Masuknya adalah ini di proses strategi. Proses strategi yaitu meliputi bagaimana perusahaan itu dapat memproduksi sebuah produk atau sebuah jasa yang bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Makanya tadi disesuaikan ya, konsumennya butuh misalkan barang yang bervariasi. Ya sudah, kita akan memproses barang sesuai dengan kebutuhan konsumen tersebut. Kemudian tidak lupa terkait biayanya. Kita ingin agar dalam proses produksi, dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumen, biaya yang dihasilkannya pun menjadi minimal. Gitu. Ya. Nah, nantinya juga pemilihan dari setiap metode, setiap strategi ini juga akan berpengaruh terhadap efisiensi, flexibility, biaya, gitu ya. Maka sebelum memutuskan kira-kira saya mau menganut strategi yang mana, kita akan lihat dulu satu persatu plus minusnya, gitu ya. Kita akan lihat satu persatu plus minusnya supaya bisa untuk dipertimbangkan kira-kira cocok yang mana. Oke, nah kita masuk yang pertama. Yang pertama yaitu tentang proses fokus. Ya, proses fokus. Nah, proses fokus ini selain tadi saya bilang dimiliki oleh si tukang jahit, juga dimiliki oleh rumah sakit. Nah, mungkin rumah sakit ya contohnya, karena ini adalah contoh yang lebih besar gitu, supaya kalian bisa membayangkan. Maka sekarang bayangkanlah dulu kondisi rumah sakit. Oke ya, rumah sakit menggunakan prinsip proses fokus. Ciri-cirinya apa? Sambil bayangkan rumah sakit ya, supaya ciri-cirinya itu kalian bisa nangkap. Satu, fasilitas itu disusun berdasarkan aktivitas tertentu atau proses. Gitu. Ya. Kemudian general purpose equipment, peralatan-peralatannya itu disusun sama seperti fasilitas. Kebayang bahwa di rumah sakit itu susunannya ada ruangnya masing-masing. Gitu. Contohnya ruang IGD di sebelah kiri. Kemudian ruang untuk balik. Goblok. William lagi di mana? Mabuk. Oke ya. Nah, dilanjutkan.
Untuk proses fokus, bayangkanlah seperti yang ada di rumah sakit, fasilitas maupun peralatan itu disusun berdasarkan fungsinya masing-masing. Ya. Contoh, di sebelah kiri ada IGD, di sebelah kanan ada tempat praktek dokter-dokter umum, kemudian di bagian belakang ada tempat untuk rawat inap, di tengah-tengah ada apotek, gitu ya. Nah, ada tempatnya masing-masing. Gitu. Kemudian kita misalkan sebagai pasien, kita akan mengunjungi ruang-ruang yang memang kita butuhkan gitu. Misalkan nih saya sakit batuk, ya berarti saya akan pergi ke ruangan tempat prakteknya dokter umum. Setelah itu, misalkan, sebelumnya daftar dulu. Saya akan daftar ke tempat pendaftaran, habis itu ke dokter umum, habis itu ke apotek, setelah itu pulang. Gitu. Beda ceritanya kalau misalkan ada orang yang sakit nih, kemudian aduh kayaknya saya sakit demam berdarah gitu ya. Terus saya pertama mungkin ke administrasi dulu, lalu pergi ke laboratorium untuk tes darah. Ya, kemudian lihat hasilnya, mungkin setelah itu ke dokter umum untuk konsultasi hasil dan obatnya. Ya, kemudian pergi apotek lalu pulang. Kelihatan ya, dari dua pasien ini, saya dan orang lain tersebut, alurnya beda. Gitu. Sehingga variasinya banyak. Alur itu sama dengan variasi. Variasinya banyak ya. Ada yang seperti saya, ada yang seperti orang lain, ada pula yang berbeda lagi, mungkin langsung ke IGD gitu ya, karena nggak misalkan tiba-tiba sesak nafas gitu, langsung ke IGD gitu ya, nggak ke pendaftaran dulu, nggak ke dokter umum dulu gitu. Jadi variasinya bermacam-macam. Itu yang terjadi di proses fokus gitu. Dan di masing-masing fasilitas itu ada personel, ada orang pekerja yang memang ahli di bidang itu. Contohnya, di bagian apotek, dia ahli untuk membaca dan mempersiapkan obat-obat yang sesuai. Gitu ya. Kemudian di bagian dokter umum, ya ahlinya dalam memeriksa terkait penyakit-penyakit umum. Gitu. Ya. Personelnya itu skill. Kenapa? Karena di sini beda-beda loh yang ditangani. Gitu. Kemudian fleksibilitinya sangat tinggi ya. Mau penyakit, misalkan penyakit sekedar batuk pilek, mau penyakitnya serius yang harus ke IGD, maupun saya harus rongsen, harus tes lab, membeli obat gitu ya. Banyak ya. Mau seperti apapun bisa gitu. Sakit apapun biasanya bisa ya ketika kita datang ke rumah sakit. Sehingga fleksibilitinya tinggi gitu. Nah, itu dari flexibility, kemudian tadi dari equipment-nya. Kemudian berikutnya, kalau dari segi biayanya gimana ya? Biayanya. Nah, kita lihat rumah sakit sudah menyediakan banyak fasilitas gitu ya. Ada yang laboratorium, ada yang tempat rongsen, ada yang tempat IGD dan lain sebagainya. Kadang-kadang tidak ada pasien yang membutuhkan misalkan tes lab gitu ya, atau misalkan rongsen. Jarang-jarang kan ya, kecuali memang rumah sakitnya itu udah kenal. Gitu. Maka dari sini tidak semua peralatan itu mempunyai utilisasi yang tinggi. Gitu. Utilisasinya macam-macam. Sama seperti obat yang disediakan oleh apotek. Gitu ya. Kadang-kadang ada obat yang memang laris, ada kadang-kadang obat yang sudah lama nggak keluar-keluar nih dari persediaan. Gitu. Nah, akibatnya apa? Kalau kita lihat dari segi cost, segi biaya, maka biayanya itu menjadi tinggi. Ya. Utilisasinya rendah, kemudian biayanya jadi tinggi karena utilisasi ada kaitannya dengan biaya. Gitu ya. Ketika peralatan yang sudah kita beli kita tidak gunakan semaksimal mungkin, maka itu merupakan biaya. Tuh. Nah, kemudian setelah itu dari segi perencanaan, ketika produk yang dihasilkannya itu macam-macam, ya. Kemudian alurnya pun macam. Maka ketika kita membuat perencanaan dan penjadwalan itu agak sulit. Gitu. Apakah
rumah sakit bisa menjadwalkan kira-kira pasien si dokter umum ini ada berapa gitu kan, susah ya, karena sangat bervariasi gitu. Nah, itu yang terjadi di proses fokus. Gitu ya. Sama seperti kalau kita bahas, kalau tadi rumah sakit, sekarang tukang jahit. Tukang jahit biasanya punya satu mesin jahit yang bisa digunakan untuk berbagai macam jahitan, gitu ya. Maka dia menggunakan general purpose equipment. Equipment-nya yang bermacam-macam. Dan si tukang jahitnya pastinya punya kemampuan di situ, gitu ya. Bisa jahit yang seperti ini, jahit yang seperti itu, jahit apa, dan yang lainnya. Gitu. Maka skill personel dan peralatannya itu sifatnya general. Flexibility-nya, oh pasti, gitu ya. Kita minta bentuk model baju seperti apa, dia biasanya bisa mengerjakan. Nah, kemudian karena misalkan penjahit ya, penjahit kan nggak selalu setiap hari mungkin ada jahitan, maka utilisasinya pun tidak sebesar yang memang mesin-mesin yang ada di pabrik gitu ya, yang setiap harinya pasti beroperasi gitu. Dan perencanaan dan penjadwalannya gimana? Ya, pokoknya kalau ada order masuk dikerjakan gitu ya. Tidak ada perencanaan khusus di situ. Nah, itu ciri proses fokus. Oke. Nah, kalau lihat gambarnya kurang lebih seperti ini. Lalu, oke. Nah, nanti ini mungkin bisa dibaca sendiri ya. Kurang lebih sama ini yang terjadi di pabrik. Gitu. Oke, nah sebelum masuk ke repetitive fokus, saya akan bahas dulu mengenai produk fokus. Supaya kalian punya gambaran. Ya, gambaran dua kubu yang sifatnya saling berlawanan. Dua kubu yang sifatnya saling berlawanan di sini. Yaitu yang keduanya adalah produk fokus. Kalau proses fokus tadi, variasinya besar, volumenya kecil, kalau sekarang terbalik. Yaitu volumenya besar, variasinya kecil. Itu yang biasanya terjadi di perusahaan-perusahaan yang memang sudah settle, gitu ya. Perusahaan misalkan apa? Perusahaan membuat biskuit. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, volumenya besar, variasinya kecil. Volume yang dihasilkannya banyak, berdus-dus, bahkan setiap menit pun bisa mengeluarkan satu produk. Itu, tetapi dari segi variasinya terbatas, gitu. Contoh, misalkan yang memproduksi makanan ringan, ya, kurang lebihnya ya gitu-gitu aja, variasinya dikit. Paling bedanya di mana? Di rasa, di kemasan, gitu ya. Tetapi tidak ada perbedaan yang betul-betul mencolok di situ. Nah, ciri yang lain apa? Ciri yang lain adalah karena ini adalah high volume yang dihasilkannya banyak. Caranya gimana supaya bisa menghasilkan barang dengan volume yang besar? Maka ada yang namanya continuous production. Produksinya dilakukan terus-menerus. Itu ciri-ciri dari yang ada di pabrik. Gitu ya. Pabrik biasanya tidak melakukan penghentian misalkan ketika malam gitu, enggak. Biasanya dia memberlakukan 3 shift. Jadi tidak ada hari tanpa menghasilkan produk, tanpa berproduksi. Gitu ya. Nah, itulah yang menyebabkan volume yang dihasilkannya bisa tinggi. Oke, nah kemudian ciri lain adalah supaya bisa mengejar volume yang besar, maka dia biasanya mempunyai mesin-mesin produksi. Itu. Sekarang yang bekerja bukan orang lagi. Kalau rumah sakit masih banyak menggunakan tenaga manusia. Tapi sekarang kalau kita bicara tentang produk fokus, sebagian besar dikerjakan oleh mesin proses produksinya. Maka menyebabkan kalau dari segi biaya, efeknya apa? Efeknya adalah fixed cost-nya besar. Fixed cost besar kenapa? Fixed cost, biaya tetap ya. Karena itu digunakan untuk membeli mesin. Ya. Membeli mesin, pasti harganya mahal. Mau dipakai, mau enggak, ya pokoknya harga belinya segitu. Gitu ya. Itu yang menyebabkan fixed cost-nya besar. Tetapi variable cost-nya kecil ya. Biaya yang terkait dengan persatuan produknya itu kecil. Kenapa? Karena dari segi pembagian jumlah atau volume produk yang dihasilkannya besar, maka dari segi variabelnya pasti kecil. Gitu ya. Nah,
Tetapi kekurangannya yang berupa high fixed cost ini, fixed cost-nya besar ini, tidak akan berpengaruh terlalu besar terhadap biaya produksi. Kenapa? Karena produk yang dihasilkannya itu banyak, volumenya besar. Gitu. Fixed cost misalkan, beli mesin 100 juta. 100 juta, kemudian produk yang dihasilkannya misalkan 100.000. Pasti hasilnya lebih kecil daripada produk yang dihasilkannya hanya misalkan 1.000 gitu ya. Nah, itu ciri-ciri dari produk fokus. Dan yang tidak kalah menjadi masalah ini adalah variasinya kecil. Gitu ya. Variasinya kecil. Jadi kamu tidak bisa minta yang aneh-aneh di situ. Ya, terima aja. Sama seperti ketika kamu beli makanan ringan di supermarket. Kamu terima aja kan ya, mereka si pabriknya menyediakan varian apa, ya sudah kamu pilih dari antara varian yang sudah disediakan oleh perusahaan. Perusahaan cuma memberikan misalkan ada rasa sapi panggang, ada rasa misalkan keju, ada rasa ayam goreng misalkan begitu. Ya sudah dari 3 itu kamu pilih mana yang kamu suka. Gitu. Kamu nggak bisa request, oh saya mau request makanan ringannya rasa sate padang gitu, nggak bisa ya. Itulah kekurangan dari produk fokus. Tetapi kelebihannya yang lain, kalau kita lihat dari labor-nya, perusahaan ini tidak terlalu membutuhkan labor yang banyak dan juga yang mempunyai skill yang bagus gitu. Kenapa hal itu? Karena perusahaan lebih mengandalkan pada mesin untuk proses produksinya gitu. Jadi labor hanya digunakan untuk mengoperasikan mesin. Udah ya. Jadi nggak perlu yang terlalu ahli di bidangnya. Gitu. Beda dengan kalau proses fokus. Kalau proses fokus memang orang yang memberikan keterampilan di situ. Ya, jadi ya kita butuh merekrut orang-orang yang terampil, orang-orang yang ahli. Gitu. Itu tentang produk fokus. Oke ya, nah variasinya cuma di sini nih, ukuran, bentuk, dan packaging. Sama seperti kalau di makanan ringan. Ya, tidak ada variasi yang aneh-aneh. Oke, nah kelihatan ya di sini produk fokus pasti kelihatannya yang ada di sini itu adalah mesin. Karena pada dasarnya mesinlah yang bekerja untuk memproduksi produknya. Gitu. Nah, oke, ada proses fokus, ada produk fokus. Kemudian ada yang berusaha untuk menggabungkan keduanya yang dinamakan repetitive focus. Repetitive focus itu terjadi ketika variasi yang dihasilkan, variasi produk yang dihasilkan itu lebih besar daripada produk fokus, tetapi dari segi volume yang dihasilkan tidak sebesar produk fokus, gitu ya. Oke, yang mana nih? Sorry, nah ini. Repetitif, ya, repetitif. Nah, ciri-cirinya apa? Tadi sudah disebutkan bahwa di repetitif ini kita menggabungkan proses fokus dan produk fokus, mengambil kelebihannya, tetapi nggak semua, ya. Jadi tidak sebaik mass customization, ya. Tetapi di sini sudah mulai muncul ide yang akan digunakan oleh mass customization, yaitu menggunakan modules. Modules itu adalah seperti tadi ya, kita bahas burgernya pasti akan ada yang namanya misalkan selada di situ. Ya, pasti ada seladanya, yaitu berarti yang namanya modus. Kita bisa dengan mudah, menyiapkan selada yang banyak. Kenapa? Karena apapun burger yang dipesan pasti ada seladanya. Gitu ya. Nah, kurang lebih begitu. Kalau dibandingkan dari segi variasinya tentu lebih besar proses fokus. Ya. Kemudian kalau dibandingkan dari segi volumenya pasti lebih besar produk fokus. Ya. Tetapi si repetitif ada di tengah-tengah. Ya. Efeknya apa? Efeknya adalah ketika dia menggunakan modul, maka dia butuh yang namanya assembly line. Butuh menggabungkan gitu ya, modul-modul dengan versi variasinya. Contohnya seperti burger gampangnya ya. Ada modul-modul yang akan ada di semua burger. Kemudian ketika customer request, misalkan saya mau
Big Mac misalkan seperti itu. Oke, dia akan lihat, oh Big Mac terdiri dari apa saja. Dia mulai melakukan perakitan nih. Perakitan dari bannya, patty-nya, keju, kemudian selada, mungkin ada tomatnya juga. Gitu ya, disusun sesuai dengan spesifikasi Big Mac itu seperti apa. Gitu ya. Maka ini yang dinamakan repetitive focus. Kemudian itu berjalan lumayan lama, gitu ya. Nah, akhir-akhir ini muncullah ketika kita ingin kayaknya repetitive fokus itu belum sehebat gabungan keduanya, gitu ya. Belum sehebat gabungan produk fokus dan proses fokus. Maka ditemukanlah yang namanya mass customization. Mass customization itu terjadi ketika produk atau volume yang dihasilkannya banyak sesuai dengan apa yang dianut oleh produk fokus, tetapi dari segi variasinya pun menganut si proses fokus. Gitu. Oke ya. Nah, kenapa seperti itu di sini? Satisfy increasingly unique customer desires. Ya, jadi jumlah konsumen itu semakin banyak. Bagus nggak buat produsen? Bagus, karena itu mengindikasikan opportunity yang besar. Kemudian, tetapi dengan customer yang banyak itu mereka mintanya macam-macam, ya, berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Maka yang harus dipenuhi adalah dari segi jumlahnya iya, dari segi keunikannya juga iya. Ya, maka muncullah mass customization di mana flexibility dan efisiensi itu menjadi sesuatu hal yang dijunjung tinggi. Ya, flexibility karena kita harus bisa fleksibel dengan kebutuhan konsumen. Harus efisien. Kenapa? Karena kita memproduksinya secara mass production. Gitu ya. Kalau tidak efisien, maka biaya produksinya menjadi membengkak. Gitu. Oke. Nah, kurang lebih ini adalah data. Data terkait kondisi mass customization yang terjadi dari yang pertamanya tahun 1970, sudah lama ya, dan sekarang di abad ke-21 gitu ya. Terlihat di sini bahwa semakin hari semakin bertambah gitu ya, bertambah variasinya untuk mass customization gitu. Ini menandakan bahwa perusahaan terus berkembang dan semakin dapat menerapkan mass customization dengan baik gitu. Nah, kalau dipetakan di sini, kira-kira apa sih yang mendasari menjadi dasar dari mass customization? Pada dasarnya yang menjadi dasar, yang menjadi input itu semuanya, gitu ya. Baik dari proses fokus, produk fokus maupun repetitif. Inilah yang menimbulkan ide untuk mass customization. Gitu. Nah, idenya apa? Kalau dari proses fokus, idenya adalah tentang bagaimana sih cara kita punya efektif scheduling. Gitu. Karena di proses fokus, tantangannya adalah di schedulingnya. Kita merasa kewalahan dengan scheduling order pesanan yang bermacam-macam variasinya. Gitu. Nah, ini yang akan menjadi perbaikan di mass customization. Kemudian dari produk fokus. Oh, produk fokus itu kelebihannya adalah jumlah produk yang dihasilkannya banyak. Oh, gimana ya cara bisa menghasilkan produk dalam jumlah banyak? Itu yang diadopsi oleh mass customization. Gitu. Kemudian terkait repetitive fokus. Repetitive fokus dia punya ide yaitu tentang modul ya. Membuat modul-modul terlebih dahulu baru setelah itu dirakit sesuai dengan keinginan konsumen. Maka ini menjadi ide yang diadopsi oleh mass customization gitu. Di samping mass customization juga butuh yang namanya koordinasi antara pihak-pihak yang terkait dalam supply chain gitu. Jadi yang dipertimbangkan itu banyak. Dari proses fokusnya iya, dari produk fokusnya iya, dari repetitif fokusnya juga iya. Gitu. Oke, ini yang menjadi poin-poin penting ketika kita
melihat mass customization. Oke, karena kita sudah berkomitmen untuk menghasilkan produk dengan variasi yang banyak, maka kita harus bisa untuk menyediakan variasi-variasi yang memang menarik buat konsumen. Dengan demikian dari segi produk desain maupun proses desainnya, itu yang satunya imajinatif, artinya menarik buat konsumen, kemudian proses produksinya harus fleksibel. Kenapa? Karena di sini kita sudah berani untuk menawarkan produk dengan variasi yang bermacam-macam. Oleh karena itu prosesnya pastinya bermacam-macam. Oleh karena itu kita harus menyediakan proses produksinya yang fleksibel, ya. Kemudian dari segi persediaan, pastinya ketika kita punya atau kita nantinya hendak memproduksi barang yang sangat-sangat bermacam-macam, gitu ya. Bayangkanlah sebuah restoran, dia menyediakan makanan yang semuanya ada, kamu mau apapun ada, gitu ya. Western ada, Japanese ada, kemudian Sundanese ada, Javanese ada, apalagi Chinese ada, banyaklah, semuanya ada, gitu. Pastinya dia menyediakan inventory yang bermacam-macam di situ. Ada misalkan kol, ada daging sapi, daging ayam, kemudian apalagi, ya. Yang lain banyak. Maka dari segi inventory-nya harus baik, gitu. Jangan sampai ada barang-barang yang keselip, yang kita rasa, oh udah habis, ternyata masih ada, gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Karena di sini memang kita sudah berkomitmen untuk memproduksi dalam skala yang besar. Inventorinya pun pastinya dalam jumlah yang besar. Gitu. Dan juga karena pesanannya nantinya akan bermacam-macam. Dari segi jadwal juga harus baik. Gitu. Jangan sampai ada jadwal yang ada yang terlambat, ada yang salah menjadwalkan. Gitu. Itu akan berefek, akan berakibat pada menurunnya kepuasan konsumen. Gitu. Dan juga butuh yang namanya responsive partner. Karena kita dalam rangka melakukan proses produksi itu nggak sendirian. Ya, butuh yang namanya supplier. Supplier kita jangan mengingkari janji gitu ya. Sudah pesan bahan baku, dibilang besok nyampe, ternyata besok nggak nyampe. Nah, padahal kita punya jadwal yang tight schedule. Nggak bisa seperti itu, ya. Kita mau semuanya berjalan dengan lancar, sehingga proses produksinya pun bisa berjalan dengan lancar, kemudian barangnya kita kirim ke konsumen tepat waktu. Nah, kurang lebih itu. Ya, itu yang poin-poin perlu diperhatikan pada mass customization. Oke, nah kurang lebih ini adalah perbandingannya. Perbandingan dari masing-masing tadi ya, proses strategi. Ada proses fokus, ada repetitif, ada product fokus, ada mass customization. Kalau dari quantity jelas, yang paling kecil itu adalah proses fokus. Ya, yang paling besar itu adalah si product fokus maupun mass customization. Kemudian dari peralatannya. Kalau dari peralatannya, proses fokus adalah general. Kenapa? Supaya bisa digunakan untuk berbagai macam kebutuhan. Gitu. Semakin ke kanan, itu semakin spesifik. Ya, semakin spesifik peralatan yang digunakannya. Gitu. Atau kalau di mass customization, pastinya peralatannya lebih canggih gitu ya. Mungkin yang kalau sekarang mungkin ada panci yang bisa sambil buat nanak nasi, sambil buat nge-steam gitu. Kalau ini bisa buat yang macam-macam. Itu mass customization, memanfaatkan kemampuan teknologi. Ya. Nah, kemudian kalau dari segi tenaga kerjanya gimana? Kalau dari segi tenaga kerja, proses fokus pastinya membutuhkan orang-orang yang memang punya skill yang macam-macam. Karena nantinya dia ditugaskan untuk mengerjakan hal-hal yang bermacam-macam. Gitu. Ya. Kalau produk fokus itu tidak terlalu peduli dengan skill dari karyawannya. Ya. Nah, kalau mass customization gimana? Mass customization itu adalah operatornya dituntut untuk banyak bisa juga seperti proses fokus gitu ya, dan fleksibel. Karena nantinya dia harus memproduksi barang yang bermacam-macam. Kemudian kalau lihat dari instruction-nya,
ya. Gampangnya resep gitu ya. Resepnya gimana? Kalau dari resepnya pastinya proses fokus itu banyak ya, karena dia variasinya banyak. Kalau produk fokus itu sedikit gitu. Nah, kalau mass customization pada bagian customnya saja yang memang membutuhkan resep yang banyak gitu ya. Kalau kita bicara modul, karena perusahaan bisa menghasilkan modul untuk beberapa produk akhir, maka tidak terlalu bermasalah gitu, jumlahnya tidak banyak. Tapi ketika sudah sampai di tangan konsumen, itu yang banyak gitu ya. Oke, kemudian berikutnya tentang persediaan. Kalau persediaannya gimana? Kalau persediaannya di proses fokus pastinya besar gitu. Kemudian kalau di mass customization itu kecil. Kenapa kecil? Karena persediaan kita jenisnya sudah cukup banyak. Gitu ya. Jadi kita dari segi jumlah itu tidak akan terlalu banyak. Begitu. Oke, kemudian WIP, kalau WIP sendiri di proses fokus pastinya besar karena prosesnya macam-macam. Kemudian kalau sampai ke mass customization itu tidak boleh terlalu banyak. Kenapa? Karena ini pemborosan. Kan diingat lagi ya, kalau mass customization kita paksa harus proses produksinya itu yang ramping, lean production. Nah, lean production ini salah satu hal yang dihindari itu adalah jumlah inventory yang berlebihan. Gitu. Maka jumlah inventorinya juga disesuaikan dengan kebutuhan. Gitu ya. Oke. Oke, kemudian perpindahan barang. Kalau perpindahan barangnya itu tidak terlalu besar di proses fokus, sedangkan di mass customization itu tidak sekecil dari proses fokus. Lalu terkait barang jadi, barang jadinya gimana? Kalau proses fokus pastinya make to order dong. Ya, kebayang ya, proses fokus itu make to order. Kenapa? Karena kalau kita buat dulu, ya kita nggak tahu customer-nya mau apa. Contohnya, penjahit, gitu ya, tailor. Nah, kalau kita buat dulu, customer-nya kita nggak tahu kita mau kemeja lengan panjang, kemeja lengan pendek, atau yang seperti apa. Oleh karena itu, produk baru akan dibuat ketika pesanan datang. Itu proses fokus. Ya. Kemudian kalau produk fokus gimana? Kalau produk fokus karena memang yang diproduksinya itu adalah kebutuhan sehari-hari dan konsumennya juga tidak menentukan variasi produknya, ya berarti akan diproduksi berdasarkan forecast. Oh, di forecast nih kira-kira bulan depan itu penjualannya berapa. Nah, kemudian kita putuskan mau memproduksi berapa. Setelah itu gimana? Barangnya disimpan di gudang. Baru kalau ada permintaan akan dikirimkan gitu. Ya, karena pada dasarnya variasinya ditentukan oleh perusahaan gitu. Jadi perusahaan punya hak penuh untuk menentukan variasi produk. Nah, kemudian kalau modular gimana? Kalau modular terkait barang jadinya. Barang jadinya dibuat biasanya untuk modulnya sendiri itu dia menggunakan prinsip sama seperti produk fokus ya. Jadi dia akan memproduksi dulu modulnya, kemudian diletakkan di gudang. Nah, untuk terkait variasinya baru dia akan produksi setelah pesanan itu datang. Gitu. Ya, jadi kenapa seperti itu? Kenapa kita nyicil membuat modulnya dulu supaya dari segi proses produksi, waktu proses produksinya itu menjadi semakin singkat. Gitu kan kita sebagai konsumen senang ya kalau kita baru pesan hari ini besoknya langsung dikirim. Gitu. Beda ceritanya kalau pesannya hari ini besok kok belum dikirim, besoknya lagi belum dikirim gitu. Kita mulai mempertanyakan ini yang jual gimana sih gitu ya. Makanya di repetitif itu kita berusaha untuk memperpendek proses produksi dengan cara kita buat ke dalam modul, modul itu akan digunakan oleh banyak produk, oleh karena itu kita biasanya stok di gudang gitu. Konsumen tidak perlu menunggu waktu untuk membuat modul. Oke, nah
Kemudian mass customization gimana? Kurang lebihnya sama seperti repetitif, yaitu finish good often build to order. Baru akan dirakit setelah ada pesanan dari konsumen. Itu mass customization. Oke, kemudian kita lihat tentang penjadwalannya. Pastinya paling kompleks itu penjadwalan si proses fokus, ya. Oke, penjadwalan si proses fokus. Kemudian, kalau produk fokus itu cukup sederhana. Karena mudah ya, dari segi variasinya pun sudah bisa ditentukan. Nah, yang lebih kompleks, meskipun tidak sekompleks proses fokus, kompleksnya beda gitu ya. Mass customization, kenapa? Karena jumlah produk akhir yang diminta itu biasanya macam-macam, banyak. Ya, sudah memproduksinya dalam jumlah banyak, jenisnya pun banyak, kebayang. Gitu ya, kebayang kalau sebuah restoran pada saat jam rame, jam makan siang, kemudian orangnya pesennya macam-macam. Gitu ya. Di sana ada pesan steak, di sini ada pesan sate, di bagian sana ada yang pesan soto gitu ya, macam-macam. Kemudian penjadwalannya pun sedikit kompleks. Tetapi dengan bantuan modul, ya ada modul-modul yang memang sudah disiapkan dan dapat digunakan untuk semua jenis produk, maka itu akan sangat membantu, ya, membantu untuk dari segi penjadwalannya. Oke, nah kemudian terkait biaya nih, biaya ada fixed cost, ada variable cost. Proses fokus pastinya fixed cost-nya rendah. Kenapa? Karena utilisasi mesinnya itu tinggi. Kenapa utilisasi mesinnya tinggi? Karena kita hanya punya mesin yang general, yang bisa digunakan untuk memproduksi apapun itu. Gitu. Tetapi variable cost-nya tinggi, karena variasinya besar. Ya, kemudian semakin ke kanan itu fixed cost-nya tinggi bagi metode-metode yang menggunakan banyak mesin. Contohnya product focus dan mass customization. Gitu. Ya. Tetapi variable cost-nya itu cenderung lebih rendah. Oke ya. Oke, nah ini adalah tentang costing. Costingnya intinya adalah kalau ada variasi, biasanya sudah diperkirakan dulu sebelum dilakukan. Gitu. Nah, kemudian berikutnya adalah tentang biaya. Biaya yang lain gitu ya, tentang repetitif, produk maupun mass customization, itu disesuaikan. Gitu. Nah, ini memberikan perbandingan ke kalian gitu mengenai hubungan antara fixed cost dengan variable cost untuk proses-proses tertentu gitu ya. Ada yang volume kecil, variasinya besar. Volume kecil, variasinya besar. Berarti kurang lebih itu adalah proses fokus. Proses fokus, maka yang paling kecil adalah fixed cost-nya. Variable cost-nya besar. Ya. Kemudian yang paling kanan, warna ungu. High volume, low variety. Oh, berarti ini adalah produk fokus. Produk fokus banyak diisi oleh mesin-mesin proses produksinya. Mesin-mesin yang menjalankan. Artinya, ya fixed cost-nya besar. Ketika fixed cost-nya besar, biasanya variabelnya kecil. Ya, nah, kurang lebih bentuknya seperti ini. Nah, selain itu semua, kalau kalian lihat, ada beberapa perusahaan maupun industri yang memang dia punya sifat niche, gitu ya. Niche itu artinya dia melayani jenis konsumen tertentu saja, gitu. Ini dinamakan focus proses. Dia tidak menggunakan proses fokus.
gitu, karena dia betul-betul fokus gitu ya. Jumlah yang diproduksi sedikit nggak masalah, tetapi dia memang fokus. Contohnya apa? Contohnya adalah butik gitu. Butik dia memang menyediakan produk-produk yang khas, produk-produk yang khusus, unik, dan memang konsumennya khusus gitu ya. Jadi berbeda dari yang tadi semua gitu. Nah, fokusnya bisa apa? Kalau butik berarti fokusnya bisa ke customer, bisa produknya sendiri, bisa pelayanannya ataupun teknologinya gitu. Ini tergantung dari masing-masing industri. Gitu ya. Oke, nah mungkin nggak perusahaan itu berubah gitu ya, dari misalkan yang tadinya proses fokus sekarang jadi repetitif gitu. Mungkin saja diubah oleh perusahaan, tapi tentu saja ada konsekuensinya. Di antaranya adalah adanya kesulitan untuk melakukan perubahan proses produksi dan juga mahal. Kenapa mahal? Karena di sini terkait dengan equipment yang digunakan, mesin-mesin yang digunakan gitu. Mungkin harus ada pergantian di situ gitu ya. Kemudian terkait strateginya juga, mau seperti apa strategi penjualan produk, strategi untuk memproduksi produk. Intinya adalah ketika kita sudah bisa menentukan di awal maunya seperti apa, mau yang proses fokus, produk fokus, repetitif, atau kita challenge diri kita untuk bisa mass customization, ya itu lebih baik gitu ya, daripada diubah di tengah-tengah. Gitu. Nah, berikutnya adalah kalau kemarin di bagian kualitas kita belajar ya tools-toolsnya, tools yang digunakan gitu. Nah, sekarang juga kita akan lihat mengenai tools yang digunakan untuk proses produksi. Itu ada flowchart, kemarin sudah kita bahas dikit. Kemudian time function mapping, ada process chart, ada value stream mapping, ada service blueprint. Nah, ini campur nih untuk barang dan jasa dicampur. Gitu. Nah, flowchart itu ya, flowchart yang kemarinnya untuk memetakan alur. Kemudian ada time function mapping. Kurang lebih dengan aliran, hanya saja ada bedanya. Nanti kita akan lihat gambarnya supaya lebih jelas. Kemudian proses chart ini adalah untuk menggambarkan proses yang dilakukan oleh operator. Value stream mapping. Value stream mapping adalah menunjukkan aliran beberapa hal, material maupun informasi ataupun waktu. Gitu ya. Nanti kita lihat kalau service blueprint lebih melihat tentang servisnya. Ya, interaksinya antara customer dengan provider di titik tertentu gitu. Oke, ada flowchart nggak ya? Oke, flowchartnya nggak ada. Flowchartnya kurang lebih seperti kemarin ya. Harusnya ada kok. Bentar. Oke, nggak ada. Oke, flowchart. Flowchart kurang lebih bentuknya seperti yang kemarin ya. Bentuknya seperti yang kemarin, menunjukkan aliran informasi, orang, ataupun material. Gitu. Kemudian berikutnya ada time function mapping, atau proses mapping. Nah, kurang lebih seperti ini. Mapping, dipetakan gitu ya. Ini memberikan informasi mengenai alur dan juga person in charge-nya. Siapa yang bertanggung jawab untuk kegiatan ini gitu. Contoh, yang pertama order. Order pastinya dilakukan oleh customer. Kemudian order masuk diproses oleh sales. Maka ini menjadi tanggung jawab si sales. Kemudian selama ordernya diproses, si production control-nya ya nunggu dulu. Gitu ya.
Kemudian si plan akan melakukan print, mencetak proses ordernya. Kemudian si warehouse-nya nunggu, dan seterusnya. Ya, nah, kurang lebih gini ya, ada prosesnya. Gitu. Oke ya, di sini ada rentang waktunya, namanya juga time function mapping. Ada tulisan time, berarti ini terkait dengan waktunya. Ya. Dari customer order sampai dengan sales memproses ordernya butuh 12 hari. Kemudian berikutnya, ya, si production control nunggu, kemudian dia akan memproses, butuh 13 hari. Dan seterusnya. Total dari customer mengajukan order sampai customer terima barang itu ada 52 hari. Nah, kurang lebih ini time function mapping. Jadi kita punya gambaran. Oh, yang pertamanya siapa? Tugasnya apa? Ya. Kemudian dilanjutkan kemana? Tugasnya seperti apa? Lalu bisa tahu juga customer akan menunggu produknya diproses itu berapa lama. Ketahuan semua di sini. Ya, itu adalah time function mapping. Oke. Kemudian value stream mapping. Di sini ada gambaran secara lebih menyeluruh, ya. Ada lebih menyeluruh, lebih jelas gitu. Kalau misalkan ada pengiriman, ya digambarkan dengan kendaraan gitu. Intinya di sini adalah akan ada yang namanya aliran informasi. Aliran informasi, ya. Contohnya nih, manufacturing management itu yang paling atas akan memberikan apa ke supplier, monthly forecast dan weekly order. Gitu. Kemudian dapatnya dari mana si manufacturing management? Dapatnya dari customer. Tuh. Kemudian dari supplier dilanjutkan lagi ke operator, ya, dalam rangka melakukan proses produksi dan seterusnya. Kemudian si production supervisor itu akan berkoordinasi terus dengan yang ini nih, ada bagian mesin, komponen mounting, assembly, test, dan package. Supaya tahu gitu ya progresnya sampai mana dalam melakukan proses produksi. Ini value stream mapping. Kemudian berikutnya ada proses chart. Ini adalah dokumen yang juga digunakan di perusahaan di lantai produksi. Ya, nah, seperti apa proses chart? Diberikan informasi mengenai proses apa yang dilakukan di sini, yang dipetakan. Ya. Di sini diberitahu mengenai waktu pelaksanaan dan juga jaraknya kalau misalkan dilakukan perpindahan. Gitu. Nah, di sini ada beberapa simbol dari chart ya yang bisa digunakan. Ada bulat, ada tanda panah, ada kotak, ada bentuk D, ada bentuk segitiga terbalik. Nah, masing-masing ada fungsinya. Ya. Kalau membahas tentang kegiatan menyimpan, berarti yang digunakan adalah lambang segitiga terbalik. Kalau misalkan dipindahkan barangnya, transfer to broiler, berarti menggunakan tanda panah. Kemudian kalau melakukan pemrosesan, berarti menggunakan tanda bulat. Gitu. Inspeksi itu menggunakan kotak. Ya. Dan seterusnya. Gambar D apa? D itu delay. Ya. Biasanya tidak akan digunakan karena ya kita nggak mau ya ada yang namanya proses tunggu. Kita mau agar dari misalkan dari gudang langsung diproses di proses 1, kemudian langsung diproses lagi di proses 2. Gitu. Itu yang kita inginkan agar nggak ada delay. Gitu ya. Nah, di sini adalah proses chart. Bisa digunakan untuk mengetahui berapa lama waktu yang dihabiskan beserta prosesnya apa saja dan jaraknya kalau misalkan ada perpindahan gitu.
Nah, yang terakhir tadi dinamakan service blueprint. Service blueprint ini memang khusus untuk bagian service saja. Ya, bagian service untuk mengevaluasi apa? Di sini digunakan untuk mengevaluasi interaksi antara customer dan si providernya. Oke, untuk mengevaluasi customer dengan providernya. Di sini kita akan bagi menjadi tiga level interaksi. Nah, tiap levelnya ada yang namanya fokusnya sendiri-sendiri. Fokusnya ini di apa? Atau di sini dibilang manajemen issue. Nah, kemudian setelah kita evaluasi tiap levelnya, kenapa dibagi level? Supaya memudahkan kita dalam melakukan evaluasi. Gitu aja sih. Ya. Nah, di masing-masing level kita akan identifikasi kira-kira nanti kemungkinan tidak berhasilnya di mana, gitu ya. Gagalnya di mana. Nah, itu yang akan kita antisipasi. Contoh di sini. Oke ya. Nah, pertama dari atas nih. Customer arrive. Oke. Kemudian ada orang yang greet. Setelah greet, ada standard request dulu. Kemudian bisa meminta customer untuk nunggu di waiting room. Atau bisa juga langsung dikerjakan gitu ya, dan lain sebagainya sampai terakhir. Nah, ini adalah serangkaian pemberian service. Langkah-langkahnya gimana? Kita bagi 1, 2, dan 3. Oke ya. Nah, level 1 itu adalah level di mana si customer-nya masih belum berinteraksi dengan si provider. Oke ya. Customer arrive, ya dia datang sendiri gitu ya, belum berinteraksi dengan provider. Kemudian customer depart, ya dia depart sendiri gitu. Kemudian level 2 adalah level di mana customer sudah berinteraksi dengan si providernya. Itu macam-macam ya, ada beberapa hal yang dilakukan di sini. Kemudian level 3 itu adalah ketika si providernya itu tidak berinteraksi dengan customer, tetapi dia sedang mempersiapkan misalkan data, kemudian validasi informasi, gitu ya. Itu. Jadi tiap-tiap level itu kondisinya berbeda. Nah, di tiap level kita akan identifikasi kurang lebihnya kemungkinan gagalnya di mana, gitu. Nah, itu yang akan disiapkan contingency plan-nya, gitu ya. Nah, oke, nah itu tools yang akan digunakan. Kemudian berikutnya, kurang lebihnya ini adalah pemetaan. Kita akan beralih dari barang, dari produk berupa barang ke service. Ya. Nah, di sini kita akan memetakan jenis-jenis service. Jenis-jenis di service ini kita bedakan ke dalam dua jenis ya. Satu dari segi customization-nya. Satu lagi dari jumlah tenaga kerja. Kita tahu bahwa kalau kita berhadapan dengan service industry, pastinya tenaga kerja atau jumlah tenaga kerja itu penting. Semakin banyak jumlah tenaga kerja yang kita hire, berarti kapasitas kita semakin besar. Bayangkanlah sebuah salon. Kalau sebuah salon hanya punya satu hairdresser, pastinya kapasitas menerima konsumen itu lebih sedikit daripada kalau kita punya 5 hairdresser, gitu ya. Oke. Nah, kurang lebih ini pemetaannya seperti ini. Kita ambil contoh beberapa ya. Kalau terkait commercial banking. Ya, commercial banking beda ya dengan private banking. Kalau commercial banking, customization-nya dikit karena dia biasanya menyediakan produknya ya yang standar gitu ya.
variasinya ditentukan oleh si banknya, bukan customer. Customer hanya terima ini ada pilihan ini. Ya, tinggal silakan pilih yang mana gitu. Nah, tetapi dari segi lebarnya tinggi. Kenapa? Karena bank itu berpengaruh ya. Jumlah teller dengan kapasitas bisa melayani konsumen itu ngaruh gitu. Semakin banyak teller, maka semakin banyak customer yang bisa dilayani. Gitu. Nah, kalau sebuah perusahaan itu berubah dari yang tadinya commercial banking menjadi private banking, maka yang berubah apa? Yang berubah di sini adalah dari segi customization-nya. Oke ya, dari segi customization-nya. Yang tadinya customization-nya rendah, sekarang jadi tinggi. Karena kalau berkaitan dengan private banking, pastinya layanan yang diberikannya itu khusus, kemudian produknya pun bisa di-custom menjadi produk khusus gitu. Kemudian, fast food menjadi fine dining atau sebaliknya. Ya, kalau fast food, maka customization-nya itu rendah. Jumlah labornya juga nggak terlalu banyak ya, karena satu pelayan bisa untuk digunakan melayani beberapa konsumen. Tapi kalau sudah masuk ke fine dining itu customization-nya pastinya tinggi. Oh, customer-nya saya minta udangnya yang dari mana, gitu ya. Saya minta misalkan dagingnya harus yang seperti ini. Nah, itulah customization-nya itu menjadi lebih tinggi. Oke, kurang lebih seperti itu. Itu adalah pemetaan dari service yang diberikan. Oke ya, jadi kalau service yang diberikan itu lebih khusus, maka dari segi customization-nya itu lebih besar. Atau bisa juga jumlah karyawannya menjadi lebih banyak, jumlah labornya lebih banyak. Gitu. Oke, nah tadi dibahas bahwa service, ya kapasitas dari service itu sangat berpengaruh pada tenaga kerja yang ada. Gitu ya, tadi contohnya salon. Nah, oke. Ini merupakan beberapa tips yang bisa digunakan terkait service di mana kita hendak kurang lebihnya memperbesar kapasitas tapi dengan tenaga kerja labor yang sama. Gitu ya. Jadi kapasitasnya diperbesar tapi menggunakan trik-trik tertentu gitu ya. Nah, ini dinamakan teknik untuk service productivity. Contohnya adalah separation. Ya, separation itu contohnya di sini seperti yang dilakukan oleh bank. Jadi mereka mempunyai spesialisasi sendiri-sendiri. Dengan melakukan separation artinya kalau kita bisa memetakan, oh misalkan jumlah nasabah yang akan menabung itu lebih banyak ya daripada yang melakukan komplain, maka kita akan tugaskan tellernya lebih banyak daripada di bagian customer service gitu. Ya, itu bisa dilakukan kalau kita sudah melakukan yang namanya separation. Kemudian yang sekarang marak dilakukan yaitu self-service. Self-service itu membuat si konsumen itu tidak membutuhkan provider ya untuk melayani mereka. Contohnya di supermarket ya. Kita jarang kan ya membutuhkan si pelayannya untuk melayani kita gitu. Kita bisa pilih-pilih sendiri. Beda ceritanya kalau di toko ya. Di toko kemudian barang-barangnya ada di belakang etalase, kita mau ngambil satu barang pun harus minta tolong diambilin. Kalau misalkan kita mau ganti ke barang lain ya minta diambilin lagi gitu ya. Sangat bergantung pada providernya. Itu. Oke. Kemudian ada juga postponement. Postponement itu lebih ke menunda memberikan pelayanan yang khusus gitu ya. Sampai di suatu titik. Baru kita berikan pelayanan yang khusus gitu. Kemudian fokus. Fokus kita lebih fokus pada
produk-produk tertentu yang memang kita andal di dalamnya. Atau dibagi ke dalam modul, biasanya ada package gitu ya, package di makanan maupun di produk-produk yang lain. Ataupun banyak ya di sini ya, ada otomasi tentang ATM gitu, penggunaan ATM sehingga pada dasarnya si konsumen bisa melakukannya sendiri. Untuk menjadwalkan, memberikan training dan lain-lain. Oke. Oke, nah berikut ini ya contoh-contoh dari teknologi yang diimplementasikan ke dalam biasanya alat-alat gitu ya, yang digunakan dalam proses produksi. Ya, ini memberikan gambaran ke kalian tentang kita kan nggak bisa ya berkunjung langsung ke pabrik, maka di sini diberikan gambaran nih kira-kira alat-alat apa saja yang digunakan di dalam pabrik dan gunanya seperti apa, bentuknya seperti apa, gitu ya. Oke. Yang pertama adalah teknologi yang diterapkan di mesin, harusnya banyak ya, banyak mesin-mesin yang digunakan di pabrik sekarang ini. Fungsinya apa? Ini adalah beberapa fungsi dari kenapa sih kita menggunakan mesin. Satu, terkait presisi. Pastinya mesin bisa lebih presisi daripada manusia. Terkait productivity. Pastinya mesin bisa lebih produktif ya dari manusia. Waktu istirahatnya lebih sedikit buat mesin daripada buat kita. Gitu. Flexibility pastinya iya. Kalau kita memang membeli mesin yang didesain untuk flexibility. Oke ya. Nah, dan lain-lain, manfaat yang lainnya. Kemudian ada juga menggunakan teknologi yaitu Automatic Identification System. Mungkin namanya agak aneh ya, Automatic Identification System, tapi kalau kamu lihat contohnya di sini adalah barcode. Oke, pasti nggak asing dong dengan namanya barcode. Apalagi kalau kalian beli di supermarket, kemudian sampai di kasir, kasir akan scan barcode untuk menentukan berapa sih ini harganya dan namanya. Gitu. Atau selain itu ada juga RFID. RFID untuk identifikasi biasanya ada di sekarang sudah ada ya di beberapa dompet gitu. Untuk mengidentifikasi kalau misalkan terjadi kehilangan. Keuntungannya apa? Seperti ini. Anggap saja kita lagi membahas tentang barcode, ya, meningkatkan kecepatan. Kemudian terkait penyimpanan data, kita bisa menyimpan data dengan lebih mudah, ya. Kemudian otomasi juga bisa dilakukan kalau misalkan barang-barang sudah ada barcode-nya. Gitu. Kemudian adanya proses kontrol, ini fungsinya untuk melakukan kontrol di proses, ya, supaya prosesnya bisa lebih stabil, lebih bisa menghasilkan produk-produk yang baik. Kemudian juga data untuk tiap proses produksinya bisa disimpan dalam rentang yang lama, gitu ya. Oke, contohnya seperti ini. Kalau kita membahas proses produksi yang biasa, yang standar ya, yang bisa dilakukan di suhu ruang, maka proses kontrol mungkin tidak terlalu bermanfaat di situ. Tapi bayangkanlah untuk proses produksi beberapa komponen itu dia membutuhkan tekanan tinggi, suhu yang tinggi yang manusia tidak bisa bertahan di dalamnya. Maka proses produksinya biasanya dilakukan di dalam suatu tangki yang besar. Nah, di situ bisa kita atur nih dari segi suhu, dari segi tekanan udara, gitu ya. Intinya bisa kita atur. Caranya gimana? Kan nggak mungkin kita masuk ke tangkinya, karena suhunya bisa sampai berapa ratus derajat. Kita nggak kuat masuk ke dalamnya. Caranya adalah menggunakan ini, proses control software. Jadi bisa kita cek apakah
prosesnya berjalan dengan lancar. Di sini ada parameter-parameternya ya. Suhunya sekarang berapa gitu, prosesnya udah sampai mana. Tuh, itu bisa untuk digunakan untuk mengontrol proses dari luar si tangkinya. Dan biasanya operator yang melakukan itu. Nah, ini tidak mungkin dilakukan kalau misalkan tidak ada proses kontrol software. Gitu. Oke ya. Nah, kurang lebih itu fungsi dari proses kontrol. Kemudian terkait vision system. Ya. Oke, vision system. Fungsinya adalah untuk membantu kita dalam melihat. Ya, namanya juga vision. Kemudian fungsinya apa? Kenapa kita harus menggunakan alat bantu dalam melihat? Biasanya digunakan oleh para operator di quality control atau di bagian inspeksi. Kenapa? Karena kalau mata kita terus-menerus melihat sesuatu barang gitu ya, kadang-kadang kita ada yang kelewat. Gitu. Kalau menggunakan bantuan yang vision system, mereka akan memberikan tanda tertentu. Kalau misal yang diamati, yang kita lihat itu tidak sesuai, gitu. Misalkan ada warna tertentu, gitu ya. Nah, ini membuat proses inspeksi kita menjadi lebih akurat, lebih tidak terlalu berat juga untuk si operator, gitu ya. Nah, kurang lebih itu vision system. Ada juga yaitu robot. Ya, pastinya kita banyak temui robot yang digunakan untuk melakukan suatu proses. Kenapa sih pakai robot? Kenapa nggak pakai manusia saja? Biasanya satu, robot digunakan untuk melakukan sesuatu kegiatan aktivitas yang berbahaya. Gitu ya, yang bahaya sehingga kalau misalkan robot tersebut misalkan terkena lelehan lelehan besi panas gitu kan nggak masalah kalau si robot, beda dengan kita gitu ya, bisa terjadi kecelakaan yang membahayakan. Nah, atau memang yang digunakan untuk sesuatu yang monoton. Yang monoton itu biasanya bisa diprogramkan ke robot gitu ya. Oleh karena itu pernah ada yang bilang bahwa semua kegiatan bisa dilakukan oleh robot asalkan tidak ada sesuatu yang berbeda gitu ya. Jadi bisa kita program. Hanya saja kalau terkait analisis masih lebih pintar manusia gitu ya. Nah, kurang lebih begitu. Itu adalah hal-hal yang bisa dilakukan oleh robot. Hal yang berbahaya ataupun yang bersifat monoton. Kenapa pakai robot? Karena robot biasanya lebih kuat ya. Dari segi presisinya pun lebih bagus. Akurasi, konsistensi itu lebih bagus. Makanya beberapa pekerjaan itu diserahkan pada robot. Kemudian yang baru juga itu ada yang namanya Automated Storage and Retrieval System atau disingkat ASRS. Ini sesuai dengan namanya digunakan untuk penyimpanan satu. Ya, penyimpanan dan dia bisa menyimpan sendiri lalu mengambil sendiri. Ya. Nah, nanti kita akan lihat gambarnya. Keuntungannya apa? Keuntungannya adalah ini adalah sebuah mesin. Artinya kita tidak perlu meng-hire orang terlalu banyak untuk mengoperasikannya. Paling hanya satu bisa mengoperasikan satu mesin itu. Ya. Dan dari segi kesalahannya pun karena dia mesin, itu juga menjadi terminimalisasi. Gitu. Nah, kurang lebih bentuknya seperti ini. Kok nggak ada sih? Apa nggak ada ya? ASRS itu lebih ke biasanya digunakan untuk penyimpanan barang di gudang gitu ya. Jadi ketika kita punya satu barang, kita bisa memerintah dia untuk meletakkan di kotak kesekian dan nantinya bisa juga kita minta dia untuk mengambil barang dari kotak tertentu. Asalkan sudah ada pemetaan wilayah, sudah ada nomornya gitu. Si robot itu bisa untuk meletakkan maupun mengambil barang dari situ. Itu ASRS. Oke ya, kenapa hilang ya? Kemudian bentuknya ada AGV. AGV, Automated Guided Vehicle. Nah, nanti setelah inilah saya berikan gambarnya ya, supaya kalian punya gambaran. AGV itu mirip forklift, hanya saja dia di
dioperasikan secara elektronik. Kalau forklift itu kan menggunakan supir, ya. Seperti yang kalian lihat di bandara. Nah, kurang lebih itu salah satu jenis forklift. Kalau AGV itu lebih ke dioperasikan secara elektronik dan seperti mobil remote gitu ya. Hanya saja bentuknya seperti ya untuk bawa barang gitu. Digunakan untuk melakukan perpindahan barang maupun orang bisa juga, tapi di dalam ruangan biasanya gitu. Karena dia punya jalannya tersendiri. Dia biasanya jalan pakai sensor gitu ya. Kalau di luar ruangan agak susah untuk buat sensornya. Jadi dia biasanya dilakukan di dalam ruangan, punya jalur tersendiri, dan biasanya ruangannya datar. Oke, kemudian ada manufacturing system. Ya, intinya adalah ini alat bantu di proses produksi yang menggunakan dasar teknologi. Oke ya, kurang lebih begini. Ya, jadi ada satu software yang bisa digunakan untuk menyambungkan apa yang dilakukan oleh orang produksi, bisa diamati oleh manajer produksi, bisa diamati oleh CMO-nya gitu ya, dan banyak hal. Gitu. Oke. Oke, nah kalau tadi kita bahas tentang barang, sekarang tentang service. Service sendiri ada banyak ya. Kalau dari finansial ada ATM, ada debit. Dari pendidikan ada online jurnal. Kalau dulu jurnal berupa kertas itu, sekarang ada online. Kemudian dari segi restoran, ya, semenjak corona banyak restoran yang menerapkan menggunakan menu yang online yang bisa diakses dari handphone gitu. Adapun yang ordernya pun bisa juga online. Nah, itu memanfaatkan teknologi, ya. Oke, dan beberapa hal. Intinya, pemanfaatan teknologi biasanya memudahkan kita untuk berinteraksi dengan si provider service-nya. Gitu. Oke, sampai di sini. Saya mungkin akan perlihatkan dulu ya untuk gambar-gambarnya. Oke, berikut ini adalah ASRS. Bentar. Ya. Kurang lebih kalau kalian lihat di internet itu banyak, hanya saja memang hampir semuanya digunakan untuk gudang, ya, untuk penempatan ataupun pengambilan barang dari gudang. Jadi ada satu alat khusus, ini bisa digunakan untuk meletakkan barang di lokasi yang sesuai. Ataupun sebaliknya, mengambil barang dari lokasi tertentu. Gitu. Nah, ini memudahkan kita untuk melakukan penyimpanan barang tentunya. Ya, dengan space yang kecil ya di sini ya, kita bisa menumpuk barang sampai hampir langit-langit biasanya. Ya, bisa memanfaatkan space dengan baik, gitu. Dan tidak ada kejadian bahwa karyawan di gudang itu tertimpa barang, nggak ada, karena ini menggunakan robot smart. Operatornya hanya akan meminta robot tersebut, ambil barang di kotak nomor sekian, atau letakkan barang di kotak nomor sekian. Gitu. Itu ASRS. Kemudian vehicle.
EGV ya. EGV kurang lebih ini ada di dalam ruangan ya. Bentuknya bisa beda-beda, hanya saja dia biasanya seperti ini, warna hijau ini merupakan jalurnya si EGV-nya. Nah, biasanya dia akan diberikan barang nih untuk dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain gitu. Nah, karena di dalam ruangan biasanya dia ukurannya tidak terlalu besar. Gitu ya. Oke, nah yang bisa berjalan ini adalah conveyor. Conveyornya bisa bermacam-macam, bisa dari karet ya, bisa dari besi. Gitu. Oke. Kemudian tadi ada apa lagi ya? Oh, forklift. Nah, kalau EGV ada di dalam ruangan, kalau forklift biasanya di luar ruangan. Nah, kurang lebih bentuknya forklift seperti ini. Digunakan untuk angkut barang yang lebih banyak, lebih besar. Ada satu supir di sini yang berfungsi untuk menggerakkan si forklift, dan biasanya dia digunakan untuk pemindahan barang yang ada di luar ruangan, gitu ya, antar satu departemen lain yang lokasinya tidak bersebelahan. Kenapa saya mau beli ini? Oke, ya, kurang lebih begitu forklift. Nah, kalau ini dinamakan hand pallet. Kurang lebih banyak ya jenis atau alat-alat yang digunakan untuk memindahkan barang yang ada di pabrik. Ada forklift yang digunakan untuk di luar ruangan, kemudian ada EGV yang digunakan di dalam ruangan. Bentuknya pun macam-macam. Gitu. Forklift tidak hanya bentuknya seperti itu, tetapi ada yang versi besar, ada yang versi kecil, gitu ya. Kemudian ada yang digunakan untuk apa, ada yang dimodifikasi gitu, sesuai dengan kebutuhan si perusahaannya, gitu. Oke. Oke, nah sampai ada pertanyaan dulu. Oke, nggak ada. Oke ya, nah kalau tidak ada berarti perkuliahannya sampai di sini. Saya akan minta satu orang buat validasi perkuliahan kelas ini.